kita melihat apakah EB itu lebih besar atau sama dengan EB minimum. Ya, tadi kan dicoba dicari EB minimum ya. Nah, kalau ini masih lebih besar, maka dia masih ada di dalam kurva itu, maka kita bisa mendapatkan YB-nya, ya kan? YB-nya kita masih bisa mendapatkan YB. Tetapi kalau delta Z-nya itu cukup besar, jadi kalau delta Z-nya itu cukup besar, katakan delta Z-nya itu segini misalnya, ini delta Z-nya sekian, ya, kita tarik ke atas, ini EB-nya ada di sini, jadi EB itu ada di sini. Kalau EB-nya itu lebih kecil, kalau di sini EB ini pada waktu delta Z sama dengan 0,8 tadi, ya, EB-nya ternyata lebih kecil dari EB minimum. Ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka energinya tidak cukup untuk melewatkan debit dengan debit Q dengan lebar B tadi. Ya, tidak bisa melewatkan. Maka apa yang terjadi kalau saya mempunyai saluran begini, kemudian kita bendung, gitu, katakan elevasi muka airnya tadinya sekian, kalau tidak bisa lewat, maka dia akan menumpuk energi dulu. Ya, jadi selama Q out itu tidak sama dengan Q in, ya, ini Q in dari bangunan ini, maka dia akan menumpuk energi sampai suatu ketika energinya cukup, kemudian lewat. Ya, di sini terjadi YC, ya, karena di sini adalah energi kritik dan muka airnya naik, ya, tadinya sekian naik menjadi sekian, ya, penumpukan energi. Dia harus menumpuk energi dulu, sehingga dia bisa lewat. Jadi dari minimum ini kemudian ditambah delta Z-nya. Ya, delta Z-nya ditambahkan dari minimum itu supaya dia pada saat lewat bangunan itu dia mempunyai energi sebesar energi minimal yang bisa untuk melewatkan debit Q itu tadi. Sehingga apa? YA-nya naik. YA-nya yang baru jadi sekian. Ini naik dari sini ke sana. Ya, naik YA-nya. Ya. Paham? Ada pertanyaan di sini? Jadi ini harus ditanyakan dulu ini. Setiap kali kita menghitung itu kita harus bertanya ini, ya. Ada yang mau bertanya atau tidak? Sudah jelas? Sejauh ini masih jelas, Pak. Sampai jelas. Jadi kalau kita lihat kurva ini misalnya, tadi saya membuat resumenya ya. Jadi kalau saya mempunyai titik pertama ini, kemudian titik kedua, titik A dan titik B ya, kita mempunyai Q-nya sama, Q-nya di sini juga sama kan. Kemudian kita mempunyai lebar yang sama, dia mempunyai lebar yang sama, B-nya sama, B1 sama dengan B2, ya, B-nya tidak berubah ya. Dia mempunyai N, kemudian dia mempunyai S, ya. Nah, dari sini kita bisa mencari Y normalnya, ya. Kemudian dari Y normal yang kita ketahui, kita bisa mencari ES.1, ya. Nah, sekarang dengan QB, kita bisa menghitung apa? YC. Ya. Lalu kita bisa menghitung E minimum di titik 2. Nah, sekarang kita harus bertanya apakah ES1
itu lebih besar ES1 dikurangi delta Z, itu apakah lebih besar atau sama dengan E minimum, E2 minimum, ES2 minimum. Ya, ini kita bertanya, gitu. Kalau kita buat algoritma, begitu kita bertanya gini. Ya atau tidak? Ya. Ya. Kalau iya, kalau lebih besar, berarti apa? Berarti ES2 itu sama dengan ES1 dikurangi delta Z. Ya. Lalu kita bisa menghitung Y2. Ya. ES1 tetap. Kemudian Y1 tetap, ya. Sorry. Jadi begini, ya. Nah, sekarang kalau tidak, kalau ES1 minus delta Z itu ternyata lebih kecil dari ES2 minimum, maka apa? ES2 itu sama dengan ES2 minimum, ya. Ya. Kemudian ES1 berubah itu sama dengan ES2 ditambah delta Z. Ya. Kemudian Y2 itu sama dengan Y2 kritik. Kemudian Y1 itu baru, ya. Kira-kira gitu. Kalau dibuat apa namanya? Ininya. Jalan pikirnya. Jadi ini harus bertanya, ini harus dilakukan ya pertanyaan ini, ya. Ada pertanyaan? Nah, sekarang ini kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan tadi bahwa kita menaikkan muka air. Ini di titik B, kan dasar ya, ini titik A. Lalu gimana titik C? Ya, jadi kalau tadi lebih kecil, berarti dia akan begini. Kalau Z besar, ini akan naik. Gitu. Ini adalah Y kritik. Lalu ini gimana? Jadi kalau konsepnya konservasi energi, maka ES1 itu sama dengan ES2 ditambah delta Z, ya. Kenaikan dasar nih ya. ES2 ditambah, ini 2 ditambah delta Z, sama dengan ES3. Ini A, maaf. B, dan ini ES. Ya, karena konservasi energi. Nah, sekarang kita bisa nggak menemukan ESC nih? Untuk kasus yang pertama 0,2 dan kasus yang kedua 0,8. Coba dihitung sebentar. Saya beri waktu.
Lalu YC-nya berapa? Y di titik C-nya berapa? Y di titik C ini maksudnya. Di sini Y-nya berapa? Ya, saya beri waktu 5 menit. Sebentar, kita hitung. Tadi kan sudah ada hitungannya. Gimana, sudah Mas David atau Febrilian? Permisi Pak, ternyata tadi yang
Ya normalnya tadi saya salah menghitung sepertinya, Pak. Harusnya berapa? Tadi SF-nya salah, Pak. Harusnya tadi untuk yang normal tadi 0,073. 0,73. Ya. Makanya saya suruh naikkan 0,8 tadi karena saya lihat kok bisa segitu. Nggak apa-apa, pokoknya sekarang kita betulkan dulu, nanti Anda sudah bisa menghitung ini. Bagaimana, Pak? Sudah bisa mengerjakan ini tugas saya yang ini sekarang ini? Masih mengerjakan, Pak. Masih sampai ya normal. Oh, mengulang lagi yang tadi? Iya, Pak, karena tadi salah, Pak. Permisi, Pak. Oh, yang lain? Ini berarti pakai grafik yang di soal yang sebelumnya ya, Pak, ya, yang buat PR ya, Pak, grafiknya. Ya, kan grafiknya Anda bikin sendiri kan mestinya. Iya, Pak. Atau Anda sudah mengerjakan, coba kita diskusikan aja, nggak apa-apa. Terus kemudian delta Z-nya yang diubah saja berarti ya, Pak, berbeda dengan yang kemarin. Seperti itu. Enggak, delta Z-nya kita kan tadi 0,2 sama 0,6 atau 0,8 kan gitu. Ya. Iya, Pak. Ya, sekarang tuh kasusnya saya ingin mengambil dua kasus ini. Kasus yang pertama yang ya ini dan kasus yang kedua yang no ini loh. Saya tuh ingin mengambil dua kasus ini. Kalau dua kasus ini gimana kejadiannya gitu. Ya, makanya saya pilih delta Z 0,2 atau delta Z 0,6 atau 0,8 tadi supaya saya bisa mendapatkan kasus kedua gitu. Ya. Oh ya, baik, Pak. Ini kalau misalnya tadi delta Z-nya 0,2, yang didapat kasus yang kedua juga itu, Pak. Jadi nanti gimana? Kalau untuk delta Z-nya 0,2 ini saya coba hitung. Nanti masuknya di kasus yang nomor 2 itu, Pak. Jadi yang oh ya. Oh, sudah langsung masuk kasus nomor 2. Iya, Pak, langsung. Kalau 0,2 meter. Oh ya. Jadi gimana? Coba lihat sekarang hitungannya yang C nih. Kalau 0,2. Jadi kalau sudah kasusnya nomor 2 lalu gimana? Berarti kan Y1 naik kan? Iya, Pak, naik, Pak. Ya. Jadi kurvanya tetap pakai satu kurva, ya kan? Jadi katakan begini, lalu ada delta Z yang membuat ini dikeluar, ya kan? Delta Z-nya ini membuat ini keluar, ya. Di bawah ini minimum, maka dia minimum harus sama dengan minimum ini, kemudian ditambah delta Z, lalu saya mempunyai Y1 baru, kan gitu. Energinya sama, ya. Mungkin ini saya adalah yes. Mau share? Iya, Pak. Mau share hitungannya? Iya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Baik, Pak. Ini saya pakai di Excel langsung, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi untuk soal yang tadi diketahui SF, N, debit key, B, seperti sama soal sebelumnya, itu saya dapatkan YN-nya seperti tadi yang disebutkan Febri itu 0,738 meter. Dengan persamaan Manning, terus kemudian dilakukan pakai yang metode numerik Kolsik, kalau saya pakainya, itu diperoleh YN-nya 0,738 meter. Nah, kemudian dari situ, selain itu dicari juga. Yang mana untuk kedalaman kritis tadi, itu diperoleh ketika
Diferensial pertama spesifik energi terhadap kedalaman sama dengan 0. Nah, dari persamaan spesifik energi seperti ini diperoleh dE per dy sama dengan 0, maka nanti didapatkan persamaan seperti ini, 1 minus G kuadrat per G kali 2YC plus B per BYC kali YC pangkat 3. Nah, kemudian ini juga dengan cara seperti sebelumnya, pakai Golsik, diperoleh YC-nya 0,432. Nah, kemudian saya plotkan tabel untuk membuat grafiknya. Dan diperoleh grafiknya seperti ini. Nah, ini tadi yang warna biru adalah Y normalnya, kemudian yang kuning ini Y kritiknya. Nah, tadi dalam soal kan disebutkan untuk delta Z-nya itu 0,2 meter. Nah, berarti kalau dari grafik ini bisa diperoleh dengan menarik dari energi titik normal ya besar delta Z, yang mana tadi energinya itu 0,788, kemudian delta Z-nya itu 0,2, sehingga energi di titik B itu adalah 0,58, yang mana nilai energi di titik B itu kurang dari energi kritisnya. Untuk energi tadi diperoleh dari tabel ini. Jadi ditulis semuanya, kemudian Y-nya dimasukkan untuk kondisi kritik dan normal. Ini kan diperoleh energi kritik dan energi normal. Nah, karena tadi ternyata kurang dari energi kritik, maka nanti kedalaman yang bagian hulunya itu akan bertambah. Sedemikian rupa sehingga di titik B itu nanti energinya minimum atau energi kritik. Sehingga yang akan berubah nanti yang mengikuti adalah di kedalaman hulunya atau EA. Yang mana nilai EA aksen itu sama dengan EC plus delta Z. Diperoleh EA aksennya itu 0,816. Nah, kemudian menggunakan Golsik juga dari persamaan energi, spesifik energi dicari untuk Y di titik A-nya. Di sini baru diperoleh kedalaman di titik A itu 0,7 meter. Jadi untuk di titik A-nya itu naik, sedangkan di titik B-nya itu kedalaman kritis. Seperti itu Pak untuk delta Z sama dengan 0,2. Jadi kita lihat kurva Anda tadi. Kalau E 0,81, 0,81, 0,8 kira-kira naik sedikit ya. Iya, Bang. Ini ya. Ya, naik sedikit. Oke. Terus sekarang kalau yang tadi di titik C gimana? Di hilirnya bendung tadi. Kalau untuk di titik C itu berarti tadi kembali seperti semula atau bagaimana ya Pak? Karena tadi kan ya kan energinya kan sekarang 0,81 ini. Oh iya. Ya toh? Jadi energinya semuanya kan 0,81 ya. Jadi kalau saya bisa gambarkan lagi tadi, bentar ya, saya ada telepon sebentar. Halo. Saya baru kuliah nih. Aku lagi kuliah. Ya. Ya. Ya, dengar suara saya ya? Masuk Pak. Ya. Jadi
Ini kalau ini dasar saluran saya, kemudian saya mempunyai bendung ini yang Z delta Z tadi. Tadi energinya awal kan 0, berapa tadi? Awalnya 0,78. 0, energinya awal, ini energinya, nah, kita gambar dulu. Gambarnya 0,7 ya. 0,78 ya energinya ini ya. Kemudian kan naik menjadi 0,8 berapa tadi? 0,8 ya. Oleh karena itu muka airnya kemudian akan ada muka air yang naik, kemudian di sini ada Y kritis ya. Ini nggak akan mungkin ke Y normalnya lagi, dia akan pergi ke superkritik di sini dulu, kemudian dia nanti akan loncat air kembali ke Y normalnya awal. Ya. Jadi di sini dengan energi yang sama kita akan mendapatkan Y superkritis. Di belakang ini Y superkritis, ya di depan Y subkritis, ya. Jadi di sini adalah Y superkritis. Nah, coba lihat Y superkritis, nanti kita akan dapat yang di bawahnya. Coba gambar grafiknya tadi. Ini, Pak. Ya, kalau lalu kita akan dapatkan Y yang di bawah, yang superkritis ini. Ya, yang superkritis, yang di bawah kan superkritis ya. Iya. Jadi YC itu adalah Y superkritis yang ada di bawah. Ya. Jadi yang baru nanti, maaf, mungkin naik di sini sedikit ya. Nah, nanti yang YA itu di sini, yang YC-nya ada di sini. YB-nya ada di sini. Ya. Energinya sama, cuma kedalamannya berbeda ya Pak untuk di titik. Ya. Ya. Itu bisa saya tunjukkan di video saya. Coba Anda stop, share. Saya tunjukin video saya. Bentar ya. Ini bisa lihat nggak? Kok ini lagi? Ini ya, kita bisa lihat ini Y normalnya, ya. Y normalnya, kemudian Anda bikin delta Z ini, lalu di sini ada naikkan muka airnya, jadi subkritik di sini ada kritik, dan di sini ada superkritik. Ya. Jadi di sini kita mempunyai kedalaman, di sini adalah kedalaman Y kritik, ya. Ya, karena energi minimum, di sini kita mempunyai Y subkritik. Ini kita mempunyai Y superkritik. Ya, kita mempunyai energi yang maaf, energinya itu sama. Ya. Jelas? Bisa menghitung sekarang ya. Kalau ini tidak, kalau di sini naiknya tidak kalau tidak terjadi subkritik, maka apa? Kalau misalkan ininya kecil, ini tidak berubah, maka dia akan ke sini lalu kembali ke normal lagi. Ya. Ini Y normal. Ini Y normal juga. Kembali. Sama kedalamannya. Karena dia akan kembali ke Y normal. Nah, kalau yang superkritik itu,
Yang ini nanti akan ada loncat air. Jadi ini superkritik terus begitu, nanti muka air yang depan itu akan berpengaruh membuat ini loncat air. Sebetulnya di belakang ada loncat air, ya. Bentar, saya tunjukkan nanti loncat airnya. Nah, ini ada loncat air. Dan loncat air ini, muka air yang belakang ini kembali ke muka air yang sebelum ada bentuk. Ini normalnya kembali. Ini membuang energi, karena energinya itu tadi nambah ya. Nambah supaya bisa lewat sini, lalu dia akan dibuang untuk kembali Y normal kembali. Untuk energi yang sebelumnya lagi. Baik, ada pertanyaan di sini? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mungkin tadi saya agak bingung itu, kalau di A terus ada obstacle, terus di B ada obstacle, terus yang di C itu jadi superkritik langsung Pak, atau ada syaratnya Pak? Syaratnya, kalau ini di obstacle itu ada Y kritik. Oh iya Pak, maaf. Terima kasih. Di sini ada perubahan tambahan energi, maka dia menjadi superkritik ini. Oh iya Pak. Ya. Tapi setelah superkritik lama-lama jadi, karena ada loncat air jadi Y normal lagi ya Pak? Atau ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana melepas energi ini kemudian menjadi Y normal lagi. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi kalau di saluran dia akan kembali ke Y normal lagi. Kalau sudah lepas dari bangunan ini dia akan kembali Y normal lagi. Cuman di sini harus hati-hati. Kalau di superkritik itu kecepatannya sangat tinggi sehingga dia harus ada perlindungan dasar saluran. Jadi dasar saluran di sini ini harus dilindungi ya, supaya tidak terjadi erosi dasar. Nah, kita akan menghitung jarak terjadinya loncat air itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Permisi Pak, izin bertanya lagi Pak. Untuk tadi misal kalau deltanya itu tidak menyebabkan E-nya itu kurang dari EB minimum, nanti langsung normal lagi ya Pak? Iya, langsung normal lagi karena energinya kan nggak berubah. Oh iya Pak, terima kasih. Dia kan kembali ke energi yang lama lagi kan. Energi yang lama itu mengakibatkan Y normal kembali. Ya toh? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Karena energinya tidak berubah. Nah, kalau ini naik terlalu besar, energinya naik kan. Nah, terjadi Y kritik di sini, lalu ada superkritik di belakangnya ini untuk membuang energinya. Prosesnya pembuangan energi itu di sini. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, baik, saya lanjutkan. Ini nanti kita bahas lagi yang sliding gate itu. Saya lanjutkan kalau salurannya itu dipersempit. Kemarin kan ada Mas Anu sudah mengerjakan yang dipersempit. Ini kalau delta Z ya, kenaikan dasar. Nah, kalau ini dipersempit ya. Nah, dipersempit itu kita mempunyai apa namanya B, ini B2, lebar B2, ini lebar B1 ya. Jadi kalau lebar B1, lebar B2, jadi kalau kita membuat menghitung debit persatuan lebar Q1 itu sama dengan debit dibagi B1 ya. Q2 itu sama dengan debit dibagi B2. Nah, kalau kita melihat B2 lebih kecil dari B1, maka Q2 itu lebih besar dari Q1. Nah, kalau kita melihat persamaan E,
itu sama dengan apa? Y ditambah Q kuadrat. Kalau persegi ya, kalau persegi kan ini B kuadrat, luas tampangnya B kuadrat Y kuadrat kali 2G kan gini. Ya. Ini bisa saya tulis lagi, kalau Q kuadrat dibagi B kuadrat itu sama dengan Q kecil, maka ini Q kecil, debit persatuan lebar, dibagi dengan Y kuadrat 2G. Nah, kalau kita melihat ini, kalau Y-nya sama, ya, kalau kita mempunyai Y sama, Q-nya semakin besar, E-nya semakin besar. Atau gimana? Jadi kalau Y sama, kalau kita mempunyai Y sama begini, maka E-nya, E1 itu lebih kecil daripada E2. Ya, Y sama untuk Q1, Q2. Jadi E2 itu pada saat Q2, E-nya lebih besar daripada E1. Jadi kurva semakin Q-nya semakin besar, kurvanya akan semakin di sini. Q-nya semakin besar, kurvanya akan semakin begini. Nah, ini saya minta kemarin membuat kurva ini juga ya, dengan lebarnya dipersempit ya. Mas Febrian sudah membuat ini kan tadi, saya lihat. Kemarin belum kemarin masih yang dasar Pak, yang dinaikkan. Oh dasar, kalau ini belum lebar ya? Belum Pak. Ya, sekarang kalau lebarnya dipersempit, coba Anda buat kurvanya juga. Jadi lebarnya itu Anda persempit, kalau tadi berapa? Anda tadi, soal yang tadi berapa? B-nya berapa? B-nya tadi 2 Pak. 2. Oh, kemarin sudah berarti Pak, yang W-nya dipersempit. Dipersempit jadi 1 toh kemarin? Iya, sudah Pak. Kemarin dipersempit jadi berapa? 1 Pak. Jadi 1 Pak. Bahwa suara saya dengar. Ya, jadi gini, kalau kita melihat ini kalau dipersempit, jadi kalau kita mempunyai energi yang sama di EA, itu karena tidak ada delta Z ya, EA sama dengan EB ya. Ya. EA sama dengan EB sama dengan di sini ya. Kita memotong dua-duanya gitu. EA ya di YA-nya ada di sini, YA-nya, YB-nya di sini ya, YB-nya. Karena apa? Garis E itu memotong dua kurva itu. Nah, sekarang kalau saya persempit sedemikian sehingga kurvanya itu ada di sini nih, yang hijau ini. EA saya, EA di sini itu lebih kecil dari energi minimum di titik B. Jadi energi minimum titik B itu ini. Kita 2,56, energi minimumnya 3. Berarti apa? Energinya tidak cukup untuk lewat. Ya. Seperti tadi, kasus yang tadi, maka energi di titik A itu harus naik dulu. Ya, naik dulu sampai dia itu sedemikian sehingga E-nya itu bisa melewatkan di penyempitan itu. Jadi EA kemudian sama dengan EB minimum. Ya, sama dengan EB minimum sehingga YA-nya akan naik sampai di sini. Ya. Coba hitungannya Mas Febrian bisa ditunjukkan kurvanya? Bisa Pak. Tapi kemarin saya salah nangkap maksudnya Bapak. Saya kira kemarin tuh dari hulu sampai hilir 1 Pak. Jadi bukan penyempitan gitu. Ya, ini yang merah ini yang penyempitan ya? Energi yang B-nya sama dengan 1 Pak ya. Ya. Yang B, iya yang merah.
Ini yang merah ini mana Excel-nya ada nggak? Yang merah Ini, Pak. Orange ini. Ini Pak, sebentar. Ini Pak yang B-nya. Ini E-nya ya? Iya. Tadi Y normalnya berapa? 0, Y normal untuk 0,84 ini ya? Y normal tadi 0, bentar Pak, untuk B sama dengan 2, 0,7 untuk tadi B sama 0,73 0,73 ini Pak. Ya, berarti E normalnya, E-nya di A itu, sebentar, E di A-nya berapa tadi? 0, berapa gitu ya? Iya. Sekarang E minimumnya ini berapa ini? E minimumnya ini 0,82 ya? Ini bentar Pak, ini untuk B sama dengan 2 ya Pak. B sama dengan ini 1. yang kanan ini B sama dengan 1 ya? Y kritiknya 0,602 Pak. 0,6 di sini Pak. 0,6 E-nya 0,82 ini. Iya, Y-nya 0,6, E-nya 0,82 ya. Ya, sekarang E di titik 1 tadi 0,7 kan? E di titik 1. Iya Pak. 0,7 pada E di titik 2 minimumnya 0,8. Berarti kan nggak cukup kan? Nggak cukup Pak. Ya, kalau kita sempitkan lebarnya jadi 1 meter, maka dia energinya tidak cukup untuk lewat situ, maka E1, E di titik 1 harus sama dengan energi minimum yang besarnya 0,82 ini, ya. Iya Pak. Tahu maksud saya, Mas? Paham Pak. Nah, jadi kemudian Y1-nya akan berubah naik, ya. Jadi 0,8, kalau di kurva yang 0,8 kita kira 0,8 juga ininya, Y-nya. Tidak 0,7 lagi. Bagaimana Pak? Yang tadi Pak, yang 0,8. Jadi, sebentar. Saya orek-orek dulu ya. Iya Pak. Jadi, kalau kita gambarkan kurva ini kan, Anda bisa besarkan nggak ini? Ya. Nah, ini kalau kita besarkan lagi sedikit juga. Kurang ya Pak? Ya, dah. Turunkan sedikit. Dah. Jadi kalau kita melihat ini 0,7 tadi kan di sini nih kira-kira. Sebentar. Stop dulu. 0,7 itu kan kira-kira di sini nih 0,7 ya. 0,7 Anda itu kan kira-kira di sini ya, mungkin ya. Ya? Iya Pak. Ya. Jadi lalu Anda mempunyai Y 0,7 ini kan. Nah, sekarang Y minimalnya itu di titik 2, Y minimalnya adalah 0,8. Di sini kan. Berarti apa? Energi di titik 1 harus sama dengan energi minimal 0,8. Maka muka air di titik 1 itu menjadi ini, kan gitu. Yang tadinya itu ini. Ya. Iya. Muka air di titik 1. Muka air di titik 2 itu sama dengan Y kritik. Ya. Gitu? Paham Pak. Paham, Mas? Paham Pak. Yang lain ada pertanyaan? Yang lain? Lalu Anda kerjakan juga di titik di hilirnya ya. Hitung lagi seperti tadi, hilirnya seperti apa. Jadi ini tadi kan salurannya ini naik muka airnya, lalu dia kritik, kemudian akan ke superkritik. Ya. Ini titik 2, ini titik 1, titik 3, ini titik 1.
Ya, dia akan ke per titiknya, ya. Kemudian nanti akan ada loncat air, kemudian kembali ke Y normal lagi. Nah, ini coba Anda hitung ini. Terjadi penyempitan saja ya Pak? Ya, tadi kan sudah penaikan dasar, sekarang kalau kasus penyempitan. Oke Pak. Ya. Coba di sini langsung atau bagaimana Pak? Ya, nanti Anda kerjakan, nggak usah sekarang. Oh ya Pak. Ya. Ini beri waktu temannya juga untuk mengerjakan. Baik Pak. Saya stop share ya Pak. Ya. Ada temannya, ada yang lain mau tanya? Ada temannya yang mau tanya atau enggak? Baik, Anda kerjakan itu ya. Nanti kita akan membahas ini penyempitan ya. Nanti kita akan membahas kalau sluice gate ya. Jadi sluice gate itu seperti video ini. Kita minggu depan kita ketemu, kita itu Anda kerjakan dulu seperti ini. Jadi pintunya ditutup, ya. Ditutup mungkin sampai ini ya. Sampai di sini ya. Ini kita mempunyai bukaan pintu air, ini bukaan pintu airnya segini. Ini A ini ya. Bukaan pintu air A ini mengakibatkan naiknya muka air dari tadi normal segini, normalnya segini tadi itu naik sebesar delta H. Ya. Nah, nanti kita coba dengan persamaan energi kita bagaimana menghitung ini. Bukaan berapa supaya saya bisa menaikkan muka air di belakang sekian senti misalnya. Ya. Oke, saya kira saya cukupkan sekian dulu, kecuali kalau ada yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Jadi kerjakan ya, itu jadi gini, ini nanti Anda akan membuat file yang bagus supaya nanti pada waktu ujian Anda itu tidak sudah punya referensi apa yang harus Anda kerjakan ya. Nah, untuk itu harus sering diskusi dengan saya supaya saya tahu apa yang perlu, yang salah atau yang perlu saya betulkan ya. Oke, kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak. Ya, cukup ya.